Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa cukup. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Baik, untuk materi pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai gaya mengajar. Apakah di sini ada yang tahu apakah itu gaya mengajar? Baik, sebelumnya mungkin kalian belum mengetahui. Jadi, gaya mengajar itu terdapat beberapa, lebih dari satu ya anak-anak. Dan pagi ini kita akan membahas 3 gaya mengajar, di antaranya yaitu gaya mengajar I, J, dan K. Apa sih gaya mengajar I itu, apa gaya mengajar J itu, dan apa gaya mengajar K? Sebelumnya Ibu izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya anak-anak? Sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, Ibu akan presensi terlebih dahulu. Silahkan untuk anak-anak membuka WhatsApp-nya masing-masing. Ibu mengirim link di grup WhatsApp ya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit lagi. Sudah ya anak-anak? Oke, Ibu lanjutkan. Pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai gaya mengajar I, J, dan K. Next. Yang pertama yaitu gaya yang dirancang peserta didik atau biasa dikenal dengan gaya I. Oke, lanjut. Pengertian gaya I atau gaya yang dirancang peserta didik adalah independensi masing-masing peserta didik untuk menemukan struktur yang menyelesaikan masalah. Dalam anatomi, gaya yang dirancang peserta didik, peran guru adalah untuk membuat keputusan logistik subjek umum untuk peserta didik. Sedangkan peran pelajar adalah untuk membuat keputusan tentang bagaimana untuk menyelidiki topik materi pelajaran umum. Jadi pada gaya yang dirancang peserta didik ini, guru itu membuat keputusan logistik dan peserta sebagai subjek umum. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Oke, Ibu lanjut. Nah, karakteristik dalam gaya ini terdapat beberapa. Di antaranya yang pertama, peserta menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Yang kedua, karakteristiknya yaitu guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Ketiga, semua rincian materi pelajaran mengenai maksud akhir, masalah yang akan diselidiki, alasan desain program, urutan kejadian, dan lain-lain, serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Dan yang terakhir, ciri-cirinya yaitu peserta didik mengalami volume keputusan yang diperlukan saat merancang program yang kompleks. Oke, lanjut. Nah, di dalam gaya mengajar ini terdapat sasaran juga. Di antaranya yaitu yang pertama, menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri. Kedua, terlibat proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memeriksa masalah. Ketiga, mengembangkan pokok gagasan yang kompleks selama periode waktu yang lama. Dan yang terakhir, menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Selanjutnya, terdapat juga tujuan perilaku.
Apa saja sih tujuan perilaku dari gaya mengajar ini? Yang pertama ini terdapat mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan kinerja, melatih ketekunan dan keuletan. Ketiga, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan yang terakhir tujuannya yaitu sebagai kesempatan bagi individu untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Oke, selanjutnya mengenai gaya inisiatif atau biasa disebut gaya J. Selanjutnya pengertian gaya inisiatif atau gaya J. Gaya inisiatif adalah inisiasi pelajar dan tanggung jawab untuk merancang pengalaman belajar. Dalam anatomi gaya inisiatif, peran pelajar adalah secara independen melakukan perilaku dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk yang perilaku belajar mengajar, akan digunakan dalam dampak dan menciptakan keputusan kriteria untuk dampak. Tersedia guru memenuhi syarat dalam materi pelajaran. Sedangkan peran guru sekarang untuk menerima kesiapan peserta didik untuk membuat suatu keputusan yang maksimal dalam pengalaman belajar, menjadi mendukung dan untuk berprestasi sesuai dengan permintaan peserta didik. Jadi gaya ini guru itu menerima kesiapan peserta didik untuk membuat keputusan ya anak-anak. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya terdapat karakteristik. Karakteristik dalam gaya J ini antaranya yang pertama ada inisiasi dan keinginan pelajar individu itu untuk menghasilkan pengalaman belajarnya sendiri. Kedua, guru tidak menghakimi. Lebih tepatnya, peran guru adalah mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dengan maksud mengarahkan siswa untuk memeriksa keputusan yang dihilangkan atau untuk memperkuat keputusan yang dibuat. Dan yang terakhir, pelajar ini diantaranya keputusan lainnya memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian. Pelajar secara berkala menginformasikan dan memperbarui guru saat keputusan dibuat. Selanjutnya, terdapat juga sebuah sasaran. Sasaran dalam gaya mengajar J ini yang pertama, memilih untuk memulai pengalaman belajar untuk menemukan, membuat, dan mengembangkan gagasan dalam bidang pilihannya ya anak-anak. Selanjutnya yang kedua itu memilih untuk memulai pengalaman belajar multifaset. Dan yang terakhir menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Jadi perlu evaluasi secara pribadi kalian masing-masing ya. Selanjutnya, nah ini tujuan perilaku dari gaya J. Yang pertama yaitu memilih untuk menjadi mandiri. Kedua, memilih untuk menantang dirinya sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk menciptakan pengalaman belajarnya. Ketiga, memiliki kebutuhan untuk melampaui batas-batas aktivitas yang disajikan kepada siswa lainnya. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi mandiri. Jadi gaya ini lebih gaya mandiri. Jadi kita memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menjadi lebih mandiri. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, nah ini yang terakhir materi pagi hari ini yaitu mengenai gaya mengajar diri sendiri atau biasa disebut dengan gaya K. Selanjutnya, pengertian dari gaya K ini yaitu gaya mengajar diri sendiri adalah keuletan peserta didik dan keinginan untuk belajar. Dalam anatomi gaya mengajar diri sendiri, individu berpartisipasi dalam peran guru dan peserta didik dan membuat semua keputusan di set pradampak, dampak, dan pasca dampak. Selanjutnya, karakteristik dari gaya mengajar K ini diantaranya ada dua ya anak-anak. Yang pertama yaitu konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan. Pengalaman dibuat oleh individu tersebut. Yang kedua yaitu hasrat, motivasi, dan keuletan individu untuk menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Oke, next. Nih, gaya mengajarkan ini terdapat sasaran dan tujuan juga. Sasaran gaya K ini, gaya mengajar sendiri,
dimotivasi oleh tujuan yang telah ditetapkan individu. Logika internal kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seseorang untuk membuat semua keputusan untuk dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak dimulai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan itu adalah inisiatif sendiri. Jadi kita harus berinisiatif, kreatif sendiri ya anak-anak. Itu sangat penting. Dan tujuan dari pembelajaran K ini bahwa individu telah didirikan pada materi pelajaran dan perilaku yang dicapai. Perilaku ini tidak memiliki satu set yang ditunjuk tepat sasaran. Kemudian individu memilih tujuan. Jadi tujuannya yaitu individu itu harus mempunyai tujuan. Jadi ranahnya kita ke depannya akan kemana. Nah itu harus sudah disiapkan ya anak-anak. Oke, Ibu stop share screen-nya terlebih dahulu. Oke anak-anak, itu tadi materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu review ulang. Apakah sebelum Ibu mereview ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu langsung saja mereview ya anak-anak. Jadi 3 gaya mengajar ini sangat penting bagi kita nantinya jika kalian menjadi seorang guru. Jadi sebelum menjadi seorang guru, kalian itu harus memahami seperti apa sih gaya mengajar dalam mengajar di sekolah itu. Nah, gaya mengajar itu terdapat lebih dari 1 gaya ya anak-anak. Ini tadi Ibu menjelaskan mengenai 3 gaya, yaitu ada gaya I, J, dan K ya anak-anak. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup itu. Silahkan anak-anak pelajari kembali teori-teori hari ini yang disampaikan oleh Ibu, dan nanti minggu depan kita review kembali dan langsung uji kompetensi ya anak-anak. Baik, cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Sekian dari Ibu, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.